Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Di jantung Baghdad, Khalifah Harun al-Rashid menyelenggarakan debat tiga agama yang belum pernah ada sebelumnya, antara Kristen, Islam, dan Yahudi. Abu Nawas pujangga kocak, bisakah ia dengan kecerdasannya menyatukan ketiga keyakinan tentang hakikat Tuhan? Atau akankah pertanyaannya yang tajam justru menciptakan perpecahan? Saksikan bagaimana satu pertanyaan sederhana bisa mengubah segalanya. Sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat untuk di-subscribe dan di-like dulu ya, supaya channel Islam Universe terus berkembang serta bisa selalu menghibur kalian semua. Untuk yang sudah subscribe, semoga para sahabat senantiasa selalu mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut inilah kisahnya. Suara azan subuh baru saja melantunkan puji-pujian dari menara-menara masjid, memecah keheningan pagi Baghdad yang masih berbalut embun. Di dalam istana megah, Khalifah Harun al-Rashid sudah terjaga. Ia duduk di singgasananya, tatapannya menerawang ke arah taman istana yang baru saja disirami embun pagi, memikirkan sesuatu yang penting. Seorang wazir kepercayaannya, Ja'far al-Barmaki, mendekat dengan langkah hormat. "Tuanku Khalifah, ada yang bisa saya bantu di pagi yang damai ini?" tanyanya lembut, melihat raut wajah Khalifah yang tampak khusyuk. Khalifah menghela napas panjang. "Ja'far, pikiranku terusik oleh satu hal. Baghdad ini adalah pusat ilmu, tempat bertemunya berbagai keyakinan. Kita punya masjid-masjid yang megah, gereja-gereja yang menjulang, dan sinagoge yang hikmat. Namun, pernahkah kita benar-benar menyatukan pemahaman tentang hakikat Tuhan itu sendiri di antara para pemuka agama ini?" Ja'far berpikir sejenak. "Tuanku benar. Masing-masing memiliki kitab suci, tradisi, dan tafsirnya sendiri. Mereka hidup berdampingan dengan damai. Alhamdulillah." "Damai, memang," Khalifah melanjutkan, "tapi aku ingin lebih dari itu. Aku ingin melihat sebuah diskusi, sebuah debat terbuka, di mana perwakilan dari tiga agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi, dapat menyajikan inti keyakinan mereka tentang Tuhan. Bukan untuk mencari pemenang, Ja'far, melainkan untuk memperkaya pemahaman kita semua. Untuk menunjukkan bahwa kebijaksanaan bisa datang dari mana saja." Mata Ja'far berbinar. Ide itu cemerlang, namun juga penuh tantangan. "Sebuah gagasan yang mulia, Tuanku. Tapi siapa yang akan menjadi perwakilan? Mereka haruslah orang-orang yang berilmu tinggi, bijaksana, dan mampu menjaga lisan mereka." "Tentu saja," sahut Khalifah. "Untuk Kristen, undanglah Uskup Besar Ambrosius. Ia dikenal akan kefasihan lidahnya dan kedalaman pemahamannya tentang Injil. Untuk Yahudi, panggil Rabi Akiva ben Moshe. Aku dengar ia adalah permata di antara para rabi, menguasai Taurat dengan segala seluk-beluknya. Dan untuk Islam, Tuanku..." Ja'far bertanya hati-hati. Ia menduga Khalifah akan memilih salah satu ulama besar yang disegani di madrasah-madrasah terkemuka. Khalifah tersenyum tipis, sebuah senyum yang menyimpan misteri. "Untuk Islam, aku ingin Abu Nawas." Ja'far terhenyak. "Abu Nawas, Tuanku." "Maksud Tuanku, Abu Nawas pujangga itu, yang sering melontarkan gurauan dan bermain kata-kata?" Ia mencoba menahan ekspresi terkejutnya, namun kerutan di dahinya tak bisa disembunyikan. "Tepat sekali, Ja'far, Abu Nawas," tegas Khalifah, matanya memancarkan keyakinan. Jangan remehkan kecerdasannya di balik semua leluconnya. Ia memiliki cara berpikir yang unik, mampu melihat inti persoalan dengan sangat jernih. Kadangkala, kesederhanaan adalah kunci untuk memahami kebenaran yang paling rumit. Ia akan membawa perspektif yang berbeda, aku yakin. "Tapi, Tuanku," Ja'far masih ragu, "ini adalah debat yang sangat serius. Reputasi Islam dipertaruhkan. Bagaimana jika ia melakukan hal yang tidak terduga?" Khalifah tertawa kecil. "Itulah yang aku inginkan. Yang tidak terduga. Terkadang, kita terlalu terpaku pada formalitas dan kerumitan. Aku percaya Abu Nawas akan membuktikan bahwa hikmah bisa datang dari arah yang tak disangka." "Panggil ia, Ja'far, sampaikan undanganku." Ja'far, meski masih sedikit sangsi, tunduk patuh. "Baik, Tuanku, saya akan segera mengirimkan utusan." Di sisi lain Baghdad, di sebuah rumah sederhana yang dipenuhi gulungan-gulungan syair, Abu Nawas sedang asyik merangkai bait-bait baru. Tiba-tiba, ketukan keras terdengar di pintu.
Abu Nawas, panggil seorang prajurit istana. Anda dipanggil menghadap Khalifah. Abu Nawas sedikit terkejut. Khalifah, ada gerangan apa? Tanyanya, mencoba mengingat-ingat apakah ia melakukan kenakalan baru-baru ini. Prajurit itu masuk dan menyampaikan pesan Ja'far. Tuanku Khalifah mengundang Anda untuk sebuah debat penting yang melibatkan perwakilan Kristen dan Yahudi. Mendengar kata debat, Abu Nawas menyeringai. Debat? 3 agama? Ini menarik. Katakan pada Khalifah, saya akan datang. Sampaikan juga, semoga debat ini tidak sekadar adu pintar, melainkan adu kebijaksanaan. Prajurit itu mengangguk kaku, masih sedikit bingung dengan reaksi Abu Nawas yang terlalu santai untuk undangan sepenting ini. Ia lalu pamit dan kembali ke istana. Abu Nawas tersenyum. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar ajang pamer ilmu, tetapi sebuah ujian bagi pemahaman hakikat. Ia mulai membayangkan seperti apa argumen yang akan ia gunakan, yang akan membongkar esensi ketuhanan tanpa perlu melibatkan banyak dalil rumit. Di benaknya, ide-ide sudah mulai menari-nari. Ia tahu, debat ini akan menjadi sesuatu yang tak akan terlupakan di Baghdad. Mentari pagi di Baghdad memancarkan sinarnya keemasan, menghangatkan mozaik-mozaik indah di lantai istana Khalifah. Aula pertemuan yang megah sudah disiapkan. Karpet Persia terhampar di setiap sudut, bantal-bantal sutra bertebaran untuk para tamu terhormat. Dan di tengah-tengah, 3 kursi besar ditempatkan menghadap singgasana Khalifah. Udara dipenuhi aroma bunga melati dari taman istana dan wangi gaharu yang dibakar. Khalifah Harun al-Rashid telah duduk di singgasananya, ditemani Ja'far al-Barmaki di sisinya. Para pembesar istana, ulama, dan cendekiawan berjejer rapi memenuhi ruangan. Suasana dipenuhi bisikan-bisikan penasaran dan ekspektasi tinggi. Tak lama kemudian, pintu besar aula terbuka. Masuklah Uskup Ambrosius, seorang pria tua dengan jubah keuskupan yang rapi, janggut perak terurai hingga dada, dan sepasang mata biru yang memancarkan ketenangan. Ia berjalan dengan langkah anggun, diiringi beberapa biarawan. Selamat pagi, Tuanku Khalifah, sapa Uskup Ambrosius dengan suara lembut namun berwibawa, membungkuk hormat. Selamat pagi, Uskup Ambrosius, balas Khalifah. Merupakan kehormatan bagi kami atas kehadiran Anda. Uskup duduk di salah satu kursi yang telah disediakan, memancarkan aura damai. Tak lama setelahnya, pintu kembali terbuka. Kali ini, masuklah Rabi Akifah ben Moshe. Ia adalah seorang pria parubaya dengan pakaian sederhana namun terawat, topi kecil bertengger di kepalanya, dan tatapan mata yang tajam, penuh dengan pemikiran. Beberapa cendekiawan Yahudi mengikutinya. Salam sejahtera, Tuanku Khalifah, ujar Rabi Akifah, membungkuk dalam. Salam juga untukmu, Rabi Akifah, sambut Khalifah. Baghdad merasa terhormat dengan kedatangan Anda. Rabi Akifah mengambil tempat duduk di samping uskup, pandangan matanya sesekali melirik uskup, dan kemudian ke kursi yang masih kosong. Seluruh ruangan menunggu. Ada ketegangan ringan di udara, bercampur dengan rasa ingin tahu. Semua mata tertuju pada pintu. Beberapa ulama di barisan depan berbisik-bisik. Kira-kira siapa yang akan diutus oleh Khalifah? Bisik seorang ulama kepada temannya. Semoga bukan yang itu. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan sedikit decitan. Langkah kaki yang ringan namun mantap terdengar. Sosok Abu Nawas muncul. Ia mengenakan jubah sederhana yang bersih, sorban yang sedikit miring, dan senyum tipis yang tak pernah lepas dari bibirnya. Ia berjalan dengan santai, seolah-olah hendak pergi ke pasar, bukan ke debat penting. Melihat Abu Nawas, bisikan di antara para ulama berubah menjadi gumaman kaget dan sedikit cemas. Ja'far, di samping Khalifah, mencoba menahan napasnya. Abu Nawas melangkah maju, memandang Uskup Ambrosius dan Rabi Akifah dengan senyum ramah. Ia membungkuk hormat kepada Khalifah. Ampun, Tuanku Khalifah, ucap Abu Nawas dengan suara renyah. Maafkan hamba jika kedatangan hamba membuat udara di istana sedikit lebih segar. Khalifah terkekeh pelan. Selamat datang, Abu Nawas. Aku senang Anda memenuhi undanganku. Abu Nawas kemudian mengambil tempat duduk di kursi ketiga, di antara Uskup dan Rabi. Ia melirik keduanya, mengangguk sopan. Uskup Ambrosius tersenyum tipis. Saya merasa terhormat dapat berbagi meja dengan Anda berdua. Saya adalah Ambrosius. Saya Akifah, sahut Rabi, tatapan matanya menilai Abu Nawas dengan seksama. Dan saya Abu Nawas,
Jawab Abu Nawas ringan, penulis syair dan pemikir seadanya, yang kadang-kadang berpikir di luar kotak. Khalifah kemudian berdeham, menarik perhatian seluruh ruangan. Para cendekiawan yang saya hormati, dan hadirin sekalian. Kita berkumpul di sini hari ini bukan untuk mencari siapa yang paling benar, karena kebenaran sejati hanya milik Allah. Kita berkumpul untuk saling memahami, untuk melihat keagungan Sang Pencipta dari berbagai sudut pandang yang mulia. Saya berharap debat ini akan berlangsung dengan penuh hikmah dan saling menghormati. Khalifah melanjutkan, debat ini akan kita mulai dengan masing-masing perwakilan menjelaskan inti ajaran agama mereka tentang hakikat Tuhan. Uskup Ambrosius, Anda akan menjadi yang pertama untuk menyampaikan pandangan dari Kristen. Uskup Ambrosius mengangguk. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam, lalu mulai berbicara dengan tenang dan jelas. Saudara-saudaraku yang terhormat dan Tuanku Khalifah yang mulia, dalam iman Kristen, kami meyakini Allah yang Esa, Sang Pencipta langit dan bumi. Namun, keesaannya adalah keesaan dalam Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah adalah kasih. Dialah yang mengutus putranya, Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa umat manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Melalui Yesus, kita mengenal Allah sebagai Bapa yang penuh kasih, yang ingin kita semua kembali kepadanya. Inti ajaran kami adalah kasih, pengampunan, dan kehidupan kekal melalui iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa Allah begitu mengasihi dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Uskup Ambrosius mengakhiri penjelasannya dengan tenang. Matanya menatap setiap wajah di ruangan itu, memancarkan kedalaman keyakinan. Terima kasih, Uskup Ambrosius, kata Khalifah. Sekarang, Rabbi Akiva ben Moshe, giliran Anda untuk menyampaikan pandangan dari Yahudi. Rabbi Akiva maju sedikit di kursinya. Wajahnya serius, memancarkan keteguhan. Tuanku Khalifah dan para cendekiawan sekalian. Dalam iman Yahudi, kami memegang teguh prinsip tauhid murni. Tuhan itu Esa, tidak ada yang menyerupainya, dan tidak ada yang setara dengannya. Kami adalah umat yang dikaruniai Taurat, perjanjian antara Tuhan dengan Nabi Musa di Gunung Sinai. Tuhan kami adalah Adonai, yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu, satu-satunya yang patut disembah. Kami tidak percaya pada konsep anak Tuhan secara harfiah, karena itu akan mengurangi keesaan dan kemutlakannya. Tuhan kami adalah abadi, tidak berawal dan tidak berakhir, tidak terikat oleh waktu atau materi. Inti ajaran kami adalah ketaatan pada hukum-hukumnya, keadilan, dan kasih pada sesama, sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan yang Esa. Kami menantikan kedatangan Mesias, namun bukan sebagai Tuhan, melainkan sebagai utusan yang akan membawa kedamaian abadi ke dunia. Rabbi Akiva mengakhiri penjelasannya. Suaranya dipenuhi keyakinan yang kuat. Ia melirik Abu Nawas sejenak, seolah menanti bagaimana pujangga itu akan merespons. Sekarang, semua mata beralih pada Abu Nawas. Ia tersenyum tipis, tampak begitu santai di tengah ketegangan yang mulai menyelimuti ruangan. Ia tahu, inilah saatnya. Suasana di aula istana Khalifah Harun al-Rashid semakin pekat dengan antisipasi. Setelah Uskup Ambrosius dan Rabbi Akiva ben Moshe menyampaikan inti keyakinan mereka tentang Tuhan, kini semua mata tertuju pada Abu Nawas. Para pembesar, ulama, dan bahkan Khalifah sendiri menanti dengan napas tertahan. Beberapa ulama Muslim di barisan depan masih tampak gelisah, khawatir Abu Nawas akan melontarkan lelucon di momen sepenting ini. Abu Nawas menarik napas perlahan, pandangannya menyapu seluruh ruangan. Ia tidak terburu-buru, seolah ingin setiap orang di sana merasakan ketenangan yang terpancar darinya. Senyum tipis masih terukir di bibirnya. Tuanku Khalifah yang mulia, Uskup Ambrosius yang bijaksana, Rabbi Akiva yang alim, dan para hadirin sekalian, Abu Nawas memulai. Suaranya tenang namun jelas, memecah keheningan. Alhamdulillah, kita telah mendengar pandangan yang begitu dalam dan tulus dari saudara-saudara kita yang terhormat. Mereka telah menjelaskan keyakinan mereka tentang Tuhan Sang Pencipta, Zat yang Maha Agung, yang mengatur seluruh alam semesta. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, dalam Islam, kami meyakini Allah adalah Esa, Ahad. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang setara dengannya, dan tidak ada yang menyerupainya. Dia adalah Zat yang Maha Sempurna, tidak membutuhkan apapun, dan segala sesuatu membutuhkannya. Dia tidak beranak,
dan tidak diperanakan. Konsep ini adalah dasar dari seluruh ajaran kami, sebuah fondasi yang kokoh, sejelas mentari di siang bolong. Abu Nawas mengangguk perlahan, seolah meyakinkan dirinya sendiri dan para hadirin akan kebenaran yang ia ucapkan. Para ulama Muslim di barisan depan mulai mengangguk, sedikit lega mendengar Abu Nawas memulai dengan prinsip fundamental Islam. Namun, kemudian Abu Nawas sedikit mengubah postur duduknya. Senyumnya sedikit melebar, dan ada kilatan nakal di matanya. Uskup Ambrosius dan Rabi Akiva saling pandang, merasakan perubahan aura yang tiba-tiba. Sekarang, kata Abu Nawas, suaranya sedikit lebih tinggi, izinkan saya untuk mengajukan sebuah pertanyaan sederhana yang mungkin telah terlintas di benak banyak orang, namun jarang terucapkan dengan lugas. Ia menatap lurus ke arah Uskup Ambrosius, lalu beralih ke Rabi Akiva, dan akhirnya kembali ke Khalifah. Wahai Uskup Ambrosius yang saya hormati, dan Anda juga, Rabi Akiva yang saya muliakan, Abu Nawas mulai, kata-katanya penuh penekanan. Dengan segala hormat, setelah mendengar penjelasan Anda berdua yang begitu mendalam tentang Tuhan Yang Maha Esa, izinkan saya bertanya, apakah Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini, memiliki anak? Seketika, ruangan itu menjadi sunyi senyap. Pertanyaan itu, meski terdengar sederhana, adalah sebuah godaan untuk memecah keharmonisan yang telah dibangun. Itu adalah pertanyaan yang secara langsung menyentuh titik perbedaan fundamental antara konsep ketuhanan ketiga agama. Wajah Uskup Ambrosius, yang tadinya tenang, sedikit berkerut. Ia melihat ke arah Rabi Akiva, yang juga menunjukkan ekspresi terkejut. Para ulama Muslim di barisan depan menahan napas, beberapa bahkan terlihat ingin bangkit dari tempat duduk mereka. Ja'far, di samping Khalifah, melirik Abu Nawas dengan tatapan, sudah kuduga. Khalifah Harun al-Rashid sendiri, meskipun sudah menduga Abu Nawas akan melakukan sesuatu yang tak terduga, sedikit terperanjat dengan keberanian pertanyaan itu. Namun, ia mempertahankan ketenangannya, menunggu respons. Abu Nawas membiarkan keheningan itu berlanjut selama beberapa saat, memberi waktu bagi semua orang untuk mencerna pertanyaannya yang tajam. Akhirnya, Uskup Ambrosius memecah keheningan. Abu Nawas, katanya, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang. Seperti yang telah saya sampaikan, kami percaya pada Tritunggal Maha Kudus. Yesus adalah Putra Allah yang diutus untuk menyelamatkan umat manusia. Ini adalah misteri iman kami. Saya mengerti, Uskup. Abu Nawas menanggapi dengan cepat, namun pertanyaan saya lebih mendasar. Ketika Anda mengatakan Putra Allah, apakah maksud Anda secara harfiah? Apakah Tuhan, Sang Pencipta segala sesuatu, memiliki proses kelahiran seperti manusia? Apakah ia memiliki seorang istri untuk melahirkan seorang anak? Dan jika demikian, apakah itu tidak berarti Tuhan memiliki awal dan akhir, seperti makhluk ciptaannya? Bagaimana mungkin Sang Pencipta memiliki keterbatasan seperti makhluk yang diciptakannya? Pertanyaan-pertanyaan beruntun dari Abu Nawas itu bagaikan anak panah yang menembus ke inti perdebatan. Wajah Uskup Ambrosius terlihat berpikir keras, mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan tanpa mengorbankan keyakinannya. Kemudian, Abu Nawas mengalihkan pandangannya ke Rabi Akiva. Dan Anda, Rabi Akiva yang terhormat, ajaran Yahudi menolak konsep anak Tuhan secara harfiah. Namun, Anda juga menantikan kedatangan Mesias. Apakah kedatangan itu, dalam pandangan Anda, akan membawa Tuhan turun ke bumi dalam wujud seorang manusia, yang berarti Tuhan menjadi terbatas oleh dimensi fisik? Rabi Akiva mengangguk. Tentu saja tidak, Abu Nawas. Kami menolak segala bentuk kemiripan Tuhan dengan makhluknya. Tuhan itu Esa, dan tidak ada yang serupa dengannya. Mesias akan menjadi utusan, seorang manusia, bukan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan kami tidak beranak dan tidak diperanakan. Konsep anak Tuhan dalam tradisi lain adalah sesuatu yang tidak dapat kami terima, karena itu akan merusak kemutlakan dan keesaan Tuhan. Bagus sekali, Rabi Akiva. Abu Nawas menyahut, senyumnya semakin lebar. Anda telah menegaskan bahwa Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang serupa dengannya. Ini adalah prinsip yang kuat. Dan Uskup Ambrosius, ia kembali menatap sang uskup. Meskipun Anda berbicara tentang Putra Allah, saya yakin Anda juga percaya bahwa Tuhan adalah zat yang maha sempurna, tidak terbatas oleh segala sesuatu seperti kita, makhluk fana. Benar? Uskup Ambrosius menghela napas.
Ia tahu bahwa Abu Nawas telah menjebaknya dalam sebuah argumen yang, pada tingkat filosofis terdalam, akan membawa mereka pada kesimpulan yang sama. Memang benar, Abu Nawas. Tuhan adalah zat yang maha sempurna, tidak terbatas, tidak ada awal dan akhir baginya. Konsep putra Allah lebih kepada hubungan spiritual dan rencana keselamatan ilahi, bukan kelahiran biologi seperti manusia. Jadi pada dasarnya, kita semua sepakat pada satu hal mendasar, kata Abu Nawas dengan nada kemenangan yang lembut, bahwa Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, tidak memiliki keterbatasan seperti makhluk ciptaannya. Dia tidak memerlukan anak untuk meneruskan keturunan atau kekuasaannya, karena dia adalah zat yang maha kekal, maha kuasa, tanpa awal dan akhir. Bukankah demikian? Uskup Ambrosius dan Rabi Akiva saling pandang lagi, kali ini dengan ekspresi saling pengertian dan penghormatan. Mereka menyadari bahwa Abu Nawas tidak menyerang keyakinan mereka, melainkan menarik mereka menuju sebuah titik kesepahaman filosofis yang lebih tinggi tentang atribut ketuhanan. Khalifah Harun al-Rashid tersenyum puas. Ia tahu ia tidak salah memilih Abu Nawas. Dengan pertanyaan sederhana namun mendalamnya, Abu Nawas telah berhasil mengguncang pemikiran, memaksa para cendekiawan untuk melihat esensi ketuhanan melampaui dogma-dogma permukaan. Suasana di aula istana Khalifah Harun al-Rashid masih dipenuhi gaung pertanyaan-pertanyaan Abu Nawas yang mengguncang. Sebuah keheningan singkat menyelimuti ruangan setelah Uskup Ambrosius dan Rabi Akiva ben Moshe, meski dengan keraguan di awal, akhirnya mengakui esensi yang sama, bahwa Tuhan adalah zat yang maha sempurna, tak terbatas, tak berawal dan tak berakhir, dan tak menyerupai apapun yang diciptakannya. Para ulama dan pembesar istana saling berpandangan. Gura kekaguman terpancar di wajah mereka. Mereka telah menyaksikan bagaimana Abu Nawas, dengan kecerdasannya yang tak biasa, berhasil membawa ketiga pemuka agama pada satu titik kesepahaman filosofis yang mendalam tentang Tuhan. Khalifah Harun al-Rashid, yang selama ini mengamati dengan tenang, kini tersenyum lebar. Ia menatap Abu Nawas dengan bangga. Uskup Ambrosius, Rabi Akiva, dan Abu Nawas. Khalifah memulai, suaranya mantap dan penuh apresiasi. Kalian telah menunjukkan kepada kami semua bahwa di balik perbedaan-perbedaan yang tampak, ada kebenaran fundamental yang menyatukan. Bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah zat yang melampaui segala bentuk keterbatasan materi dan imajinasi manusia. Ia kemudian memandang ke arah Uskup Ambrosius. Uskup, meskipun ajaran Anda memiliki konsep Putra Allah, saya yakin Anda akan setuju bahwa Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, tidak seperti manusia yang beranak pinak. Dia tidak memerlukan itu, karena dia maha sempurna. Benar? Uskup Ambrosius mengangguk pelan. Raut wajahnya menunjukkan kekaguman pada kedalaman pertanyaan Abu Nawas dan cara Khalifah menyimpulkannya. Benar, Tuanku Khalifah. Konsep putra Allah dalam kekristenan adalah misteri yang kami pahami secara spiritual, bukan biologis. Allah kami adalah zat yang maha agung, tidak berawal dan tidak berakhir, tidak terikat oleh apapun. Khalifah beralih ke Rabi Akiva. Dan Anda, Rabi Akiva, telah menegaskan keesaan Tuhan secara mutlak, bahwa tidak ada yang setara dengannya. Ini adalah prinsip yang kuat dan selaras dengan pemahaman akan kesempurnaannya. Benar? Rabi Akiva mengangguk tegas. Betul sekali, Tuanku Khalifah. Tuhan kami adalah Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia tidak memiliki anak, tidak ada sekutu, dan tidak ada yang serupa dengannya. Dia adalah sumber segala sesuatu, dan dialah yang patut disembah. Khalifah kemudian menatap Abu Nawas. Dan Anda, Abu Nawas, dengan pertanyaan-pertanyaan Anda yang cerdas, telah menuntun kita semua pada kesimpulan yang begitu jelas ini. Islam mengajarkan bahwa Allah itu Esa, Ahad, tidak beranak dan tidak diperanakan, lam yalid walam yulad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia, walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini adalah inti tauhid yang kita yakini. Abu Nawas tersenyum, mengangguk hormat. Ampun tuanku, hamba hanya berusaha menggarisbawahi bahwa hakikat Tuhan, dalam kesempurnaannya, seharusnya melampaui segala atribut yang menyerupai makhluknya. Jika Tuhan memiliki anak atau sekutu, itu berarti Dia memiliki kekurangan, dan itu mustahil bagi zat yang maha sempurna. Para hadirin di ruangan itu bertepuk tangan riuh. Bukan tepuk tangan untuk mencari pemenang, melainkan untuk merayakan kebijaksanaan yang telah terungkap di hadapan mereka. Mereka menyaksikan bagaimana tiga keyakinan yang berbeda,
di bawah bimbingan seorang pujangga cerdik, dapat menemukan titik temu pada pemahaman fundamental tentang Tuhan. Khalifah Harun al-Rashid bangkit dari singgasananya. Hari ini, Baghdad telah menjadi saksi sebuah debat yang tidak hanya menguji ilmu, tetapi juga hikmah. Kalian bertiga telah menunjukkan bahwa meskipun jalan kita berbeda, ada satu kebenaran besar yang kita yakini bersama, keagungan Tuhan yang Maha Esa dan Maha Sempurna. Ia memandang ketiga cendekiawan itu dengan tatapan hangat. Saya berterima kasih kepada Uskup Ambrosius atas kebijaksanaannya, kepada Rabi Akifah atas tekunannya, dan kepada Abu Nawas atas kecerdasannya yang tak terduga. Kalian telah memperkaya pemahaman kita semua. Semoga semangat saling menghormati dan mencari hikmah ini terus bersemi di Baghdad dan di seluruh negeri. Sebagai tanda penghargaan, Khalifah memerintahkan agar ketiga cendekiawan itu diberikan hadiah-hadiah yang berlimpah. Uskup Ambrosius dan Rabi Akifah menerima penghargaan tersebut dengan rasa hormat dan kaguman yang mendalam terhadap kecerdasan Abu Nawas. Setelah debat usai dan para hadirin mulai membubarkan diri, Ja'far menghampiri Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Ja'far, senyum lebar menghiasi wajahnya. "Aku harus mengakui, kau membuatku cemas di awal. Tapi kau membuktikan bahwa Khalifah tidak salah memilihmu. Kau adalah permata Baghdad." Abu Nawas tersenyum santai. "Ah, Ja'far, terkadang untuk melihat bintang, kita harus mematikan lampu yang terlalu terang. Kebenaran, seperti udara, selalu ada di sekitar kita, hanya saja kita sering melupakannya." Ia kemudian berjalan keluar aula. Langkahnya ringan seolah beban berat telah terangkat. Debat tiga agama di Baghdad itu menjadi legenda, bukan karena siapa yang menang atau kalah, melainkan karena berhasil membuka pikiran dan hati, menunjukkan bahwa kebijaksanaan sejati melampaui batas-batas dogma, dan bahwa dalam keragaman keyakinan, ada kesatuan dalam memuliakan Sang Pencipta yang Maha Esa. Dan Abu Nawas, sang pujangga cerdik itu, sekali lagi mengukir namanya dalam sejarah Baghdad, bukan hanya dengan syair-syair indahnya, tetapi juga dengan kebijaksanaannya yang tajam dan tak terduga. Tamat.